Kiai Haji Landrek Said merupakan ulama sufi asal Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia seorang ulama dengan sifat tawakal atau tingkat berserah diri kepada Allah yang sangat tinggi. Kiai Haji Landrek Said mendirikan pesantren yang saat ini bernama Pesantren Darul Hufat atau lebih dikenal Pesantren 77 Bone, dengan tanpa membebani sepeser pun biaya kepada santrinya. Juga melarang untuk meminta-minta sumbangan. Biaya operasional pesantren sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Alhamdulillah, mulai dari tahun 1975 beliau mendirikan pondok ini. Diawali 7 santri, ya, pas jam 7 pagi, tepatnya jam 7 pagi, ya, di kampung 77, ini kampung 77 ini, yang 7 pagi di kampung 77, beliau memulai perjalanan pesantren, tapi memulainya tidak langsung dengan nama pesantren, tapi beliau langsung memulai dari kata Majelis Qurra wal Hufat, hanya sebuah pengajian biasa. Beliau lakukan itu karena beliau tahu bahwa kalau ingin berjuang, lebih baik kita merangkak baru lari, daripada kita memaksa diri untuk lari tapi ternyata kita tidak kuat lakukan. Kenapa beliau hanya mengatasnamakan sebuah pengajian biasa? Karena beliau khawatir akan dicurigai. Ya, beliau adalah bekas daripada pengikut Kahar Muzakkar, bahkan dia yang memegang daripada hakim tertinggi di hutan waktu itu, ya. Jadi jelas ketika dia mendirikan sebuah lembaga pendidikan atau unsur keagamaan, maka yang ada yang pertama kali adalah kecurigaan, ya. Disinilah awal beliau tahun 75, ya, melangkah mendirikan pesantren ini, ya, dengan prinsip hidup seperti tadi, ya. Tidak pernah meminta sumbangan dan tidak boleh meminta pembayaran dari santri. Ya. Tahun 75 sampai tahun 89, ya. Tahun 89 jadi 75 sampai 89 perjalanan pesantren ini adalah perjalanan yang penuh dengan kebuntuan. Ya, artinya perjalanannya tidak lancar. Karena yang dihadapi itu adalah aparat pemerintah. Ya. Apapun yang dilakukan pesantren pada waktu itu adalah salah, ya. Barulah pesantren ini bisa berkembang itu di tahun 1993, ya. Pondok ini didirikan 7 Agustus jam 7 pagi, ya, dengan 7 santri di kampung 77, dan baru diresmikan menjadi pesantren di Bupati yang ke-7 setelah berdiri. Waktu itu Bapak Amir, ya. Jadi ketika Pak Amir itu yang bupati, itulah yang meresmikan daripada pesantren ini. 93 disitulah gerakan baru beliau, ya. Mulailah pembangunan yang ada di pesantren ini, yang dulunya diawali tidak sejengkal tanah pun yang dimiliki, ya. Sampai sekarang sudah ada beberapa hektar sudah tanah yang dimiliki untuk pengembangan pesantren. Jadi tahun 93 mulai berkembang dan orang-orang yang dari Gontor mulai datang ikut membantu beliau waktu itu dalam pengajaran yang ada di pondok. Maka terjadilah perubahan total, ya. Tidak melupakan daripada sistem awal pesantren, ya. Kemudian sistem pengajarannya itu adalah Al-Quran, ya. Dan tetap dibumbui dengan pelajaran-pelajaran yang akan membantu di dalam proses penghafalan santri-santri yang ada di sini, ya. Disitulah beliau mulai mengembangkan pesantren ini hingga pada akhirnya berkembang pesantren ini dengan sebesar ini. Perlu kita tahu, motor penggerak utamanya sesungguhnya pesantren itu adalah alumni Gontor. Alumni Gontor. Karena yang pertama kali datang itu kami berempat, semuanya alumni Gontor. Setelah kami selesai dalam waktu hanya 5 bulanan, teman-teman di Gontor pada dengar, mereka semua tertarik.
Sehingga setelah kami pulang itu puluhan anak-anak alumni Gontor itu datang dan kemudian membantu mengembangkan pesantren. Dan kita tahu talenta anak-anak Gontor itu kemana-mana, di mana-mana. Maksud saya, di samping dia menghafal, maka kemampuan yang mereka miliki itu juga mereka gunakan untuk mengembangkan pesantren. Keputusan Kiai Haji Lanre Said tak meminta bayaran santri dan tidak meminta sumbangan merupakan tafsir mimpinya. Waktu itu beliau bermimpi, ya, bermimpi melihat sebuah lampu petromak di atas Gunung Bilala. Gunung Bilala itu tepatnya ada di Patimpeng, ya, daerah Patimpeng Palatae itu. Iya. Lampu petromak di atas Gunung Bilala ini punya arti yang sangat mendasar. Lampu petromak itu adalah lampu yang terang ke samping tapi gelap di bawah. Itu lampu petromak. Ya. Artinya setelah beliau melihat bahwa ternyata ada tanda cahaya, maka itu adalah signal untuk memperjuangkan agama lewat cara itu. Dan ternyata beliau melihat bahwa salah satu memperjuangkan agama lepas dari apa yang telah beliau perjuangkan selama ini adalah melalui lembaga pendidikan dan menulis buku. Lampu petromak ini adalah sebuah pancaran bahwa ketika pondok pesantren ini nantinya beliau dirikan, maka yang akan membuat bercahaya pondok ini adalah orang luar daerah, bukan orang yang ada di dalam daerah. Ya. Jadi ketika pondok pesantren ini berdiri sampai sekarang, ini tidak ada bangunannya orang-orang Bone. Semua bangunan yang ada di pesantren ini adalah bangunan orang di luar Bone. Nah, ini. Kemudian santri-santri yang ada yang nyantri di sini itu kebanyakan orang luar Bone. Ya. Dan orang yang menghidupkan pondok ini adalah orang-orang di luar Bone. Ya. Itu adalah signal di antara lampu petromak. Ya. Di atas Gunung Bilala. Gunung Bilala itu adalah dua lamnya, Bilala. Jadi ada dua lamnya di situ. Karena beliau mendapatkan mimpi ini dan harus memaknai arti mimpi ini, maka dibukalah Al-Quran. Karena salah satu cara untuk memahami daripada mimpi adalah membuka Al-Quran. Ketika beliau membuka, maka didapatilah dalam Al-Quran sebuah kata di lam yang pertama. Ya. Lam yang pertama di situ adalah la as'alukum alaihi ajra. Ya. Lam yang pertama itu didapati la as'alukum alaihi ajra dalam Al-Quran. Artinya, kalau pondok ini berdiri, maka inti pondok, perjalanan pondok ini tidak boleh meminta pembayaran dari santri. Kemudian dibuka lagi untuk memaknai lam yang kedua, maka didapati dalam Al-Quran, ya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi ada dua lam. Lam yang pertama la as'alukum alaihi ajra, dan lam yang kedua adalah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Artinya, ketika pondok ini berdiri, maka harus menjaga diri untuk tidak pernah meminta sumbangan. Ya. Karena ada dua makna, ada dua daripada pesan yang ada di dalam Gunung Bilala ini, dan beliau merasa tidak sanggup untuk menjalankan pondok ini di dalam dengan prinsip-prinsip hidupnya seperti ini, sehingga beliau bermunajat kepada Allah. Ya. Jadi beliau menyampaikan, saya bermunajat kepada Allah, saya sampaikan kepada Allah bagaimana saya bisa menghidupkan pondok ini dengan jalan seperti ini, tidak meminta sumbangan dan tidak boleh meminta pembayaran dari santri. Sementara pesantren-pesantren yang lain itu lengkap yayasannya, ya, pesantren anak-anak membayar,
pesantren di mana-mana minta sumbangan, ternyata juga ada kalanya kandas. Sementara saya tidak punya kemampuan dalam sisi material, kemudian saya dilarang untuk meminta pembayaran dari santri dan tidak boleh minta sumbangan, bagaimana saya bisa menghidupkan? Ya. Dari munajat beliau inilah dengan masalah dua lam tadi, maka turunlah jawaban dengan dua lam. Jadi dua lam dijawab dengan dua lam. Jawaban daripada dua lamnya itu adalah la haula satu wala quwata illa billah. Ya. Jadi apapun yang terjadi di pondok ini bukan urusan pimpinan. Apapun yang terjadi di pondok ini bukan urusan pendirinya, tapi langsung dari Allah. Maka siapapun yang memimpin tidak perlu memikirkan dari mana santri makan, tidak perlu memikirkan bagaimana pembangunan pondok ini, yang dia hanya sebagai pelaksana, bagaimana dia sebagai menjalankan apa yang ada di pondok ini. Segala masalah permasalahan tentang makanan dan lain-lainnya itu hanyalah urusan Allah. Ya. Dan beliau pernah clash dengan ide yang menginginkan anak-anak itu membayar. Beliau dengan tegas dan marah itu mengatakan, selama saya masih hidup, tidak ada satupun dari santri saya itu yang boleh membayar. Itu. Jadi seperti itu. Kiai Haji Landra Said telah menunjukkan keteladanan tentang ketulusan dan tawakal. Kemudian saya melihat kepribadian yang lain yang dimiliki oleh Kiai Haji Landra Said ini adalah ketulusannya. Sebab seluruh santri yang belajar di tempat beliau itu tidak membayar apa-apa. Bahkan beliau membiayai, bukan saja membiayai makan, minum, sandang dan pangannya, tetapi juga pendidikan anak-anak yang belajar di situ, itu sebagian juga dibiayai oleh Ustadz Landra Said. Jadi pada waktu itu ketulusan beliau juga kita bisa lihat dengan melihat bahwa yang dijadikan tempat pendidikan itu rumah beliau sendiri. Beliau pada saat itu masih dilarang untuk mendirikan masjid. Walaupun sesungguhnya kalau beliau ingin mendirikan masjid, dia tidak punya kesulitan untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber, terutama dari kolega-koleganya dan keluarganya yang ada di Surabaya. Tetapi karena dilarang, maka rumah itu yang dijadikan tempat tinggal sekaligus jadi masjid, sekaligus tempat belajarnya anak-anak didik beliau, yang pada waktu itu masih bernama Majelis Qurra wal Hufaz. Jadi kami pun nginap di situ, makan di situ, begitu bangun kami menghafal di situ, begitu waktu sholat kami sholat di situ. Dan semua biaya yang kami butuhkan itu dibiayai sepenuhnya oleh Talandra Said, yang kita panggil Talandra Said. Bahkan kadang-kadang kalau kami ingin kembali ke kampung, kembali ke rumah, itu pun juga dibiayai oleh beliau. Jadi dari sisi itu saya melihat bahwa beliau memiliki karakter dan ketulusan yang luar biasa. Cikal bakal pesantren Darul Hufat bermula dari usul 5 muridnya, yaitu Bahtiar Natsir, Zul Fahmi Alwi, Samsudin Arif, Yusuf Rusdi, dan Syekh Bajuril Kubro. Mereka berlima alumni pesantren Gontor yang kemudian belajar menghafal Al-Quran ke Kiai Haji Landra Said. Berlima kemudian mengusulkan kepada beliau untuk membuat yayasan dan seterusnya mendirikan pesantren yang kita sebut dengan pesantren Darul Hufat. Jadi cikal bakal berdirinya pesantren Darul Hufat itu sesungguhnya dari kami berlima, berawal dari mengusulkan supaya dibuat yayasan dan seterusnya, dibuat jadi bentuknya semacam pesantren, karena sebelum itu modelnya ya model sangat tradisional. Anak-anak belajar itu ya di rumah panggung itu, tidak ada kelas. Kita belajar di situ, kita tidur di situ, sholat di situ dan seterusnya. Dan itu kita rubah, kita mau coba memberikan saran kepada Pak Kiai bagaimana kalau kita buat semacam pesantren modern, pendidikan dengan ala modern. Maka kami minta dibuatkan lahan, bangunan, dan itu berhasil. Jadi cikal bakalnya pesantren Darul Hufat itu dari situ. Logonya kami berempat yang mendesain, itu semua. Sampai kemudian akhirnya bisa jalan, tetapi seperti yang saya katakan tadi memang tetap banyak sekali tantangannya. Tantangan itu bersumber karena sosok Kiai Haji Landra Said yang pada saat itu masih terus dicurigai oleh beberapa pihak, sehingga juga berimplikasi kepada kami.
Landre Said sejak kecil sudah ditempa dengan berbagai kegiatan keagamaan. Jadi dari kecil, mulai ketika jejak langkah belajarnya itu di Sengkang, ya, beliau berada langsung dalam bimbingan Kiai As'ad waktu itu. Beliau tamat di Sengkang itu, beliau memang sudah aktif di dalam keagamaan. Ya. Beliau sudah berjuang di dalam keagamaan, termasuk di dalam mengisi kemerdekaan waktu itu. Beliau sudah berjuang, sehingga beliau membentuk satu gerakan di bawah tanah. Ya, waktu itu. Ya. Keluar dari Sengkang, mengajar di Sengkang, beliau meneruskan perjalanannya membuka lembaga-lembaga pendidikan di Selatan sampai Selayar, perjuangannya sampai Selayar. Dan pada saat itu, di saat beliau mendirikan berbagai lembaga pendidikan di tempat-tempat yang ada di Selatan, menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa selama Ramadhan berpuasa pada bulan suci Ramadan, jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Landre Said dilahirkan di Salome Kobone tahun 1923. Nama kecilnya adalah Muhammad Said. Belakangan, nama kakeknya bernama Landre diletakkan pada namanya sehingga lebih dikenal Landre Said. Kakeknya Landre adalah bangsawan yang berkerabat dengan Jenderal Yusuf. Sejak masih berusia 6 tahun, Landre Said sudah dibawa berguru ke ulama di Bone. Ketika sudah berusia 9 tahun, Landre Said kemudian dikirim ke Madrasah Arabia Islamiyah Sengkang, yang sekarang bernama Pesantren As-Adiyah. Setamat Pesantren As-Adiyah Sengkang, Kiai Haji Landre Said kemudian mendirikan lembaga pendidikan di sejumlah daerah. Lembaga-lembaga pendidikan dasar pada saat itu kan, mungkin kalau sekarang semacam ibtidaiyah lah. Kalau sekarang waktu itu sampai ke Selayar itu sampai ada beberapa lembaga pendidikan yang beliau dirikan. Di saat lembaga itu sudah mulai bisa berdiri dan ada yang bisa menopangnya, maka beliau meninggalkan lagi untuk mulai berhijrah lagi ke tempat yang lain, dan di tempat itulah beliau selalu mendirikan kembali. Kan yang beliau pahami adalah fi ayyi ardin tato antum mas'ulun al Islam. Artinya dimanapun kaki kita berpijak, maka disitulah keislamannya adalah tanggung jawab kita semua. Inilah yang kuat yang ada di dalam diri beliau, sehingga dimanapun beliau berada, ya,
dia tetap akan menguatkan itu. Kiai Haji Landre Said juga produktif menghasilkan karya tulis, terutama persoalan fikih dan hadis. Selain daripada pesantren, beliau juga aktif menulis kitab, masih dalam bentuk kitab fikih. Ya, kitab fikih beliau itu dia namakan Az-Zikra. Ya, artinya buku yang beliau buat ini, yang beliau susun ini untuk membantu dulunya. Ya, jadi sebelum adanya pesantren ini beliau sudah mulai menulis untuk membantu para pelaut-pelaut memahami agama. Artinya walaupun dia ada di mana-mana dan mungkin agak sulit mendengarkan ajaran agama, tapi dengan membaca buku itu dia akan mudah untuk mempelajari agama. Yang paling utama itu adalah bagaimana mengerjakan sholat. Ya, maka beliau mulai menyusun buku sehingga terbentuklah ada 8 jilid buku yang beliau tulis waktu itu. Ya, beliau sesungguhnya, saya sekarang juga bidang saya hadis. Beliau sesungguhnya itu juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang hadis. Jadi sosok Landre Said ini adalah sosok kiai yang sesuai dengan zamannya. Maksud saya, kiai-kiai zaman dahulu itu sesungguhnya memiliki pengetahuan tentang berbagai bidang ilmu, baik di bidang agama, terutama di bidang agama. Sebelum meninggal tahun 2005, Kiai Haji Landre Said telah menulis sebuah kitab berisi klarifikasi hadis-hadis yang pernah disampaikan kepada masyarakat. jadi buku terakhirnya itu adalah buku hadis. Artinya beliau menyusun semua hadis-hadis yang pernah terucap di mulutnya. Ya, beliau menyusun hadis-hadis yang pernah terucap di mulutnya hingga saat beliau waktu itu sebelum beliau meninggal, beliau tahu bahwa ternyata hadis yang pernah dia sampaikan ke masyarakat, yang pernah dia ajarkan, yang pernah dia tulis di bukunya, ternyata hadisnya lemah. Ya, jadi hadisnya bukan hadis sahih, bukan hadis yang kuat untuk dijadikan landasan hukum. Maka beliau menyusun semua hadis-hadis itu, ya, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa hadis-hadis yang pernah beliau sampaikan dan belum sempat minta maaf menyampaikan bahwa itu adalah salah dan itu adalah tidak kuat, maka dia menulis permintaan maafnya dengan menyusun hadis-hadis itu. Beliau mempunyai ketertarikan juga yang tinggi terhadap hadis, dan beliau juga punya concern terhadap hadis-hadis yang sering tidak dipahami oleh sebagian dai-dai ketika menyampaikan dakwahnya, bahwa itu sesungguhnya adalah hadis dhaif. Jadi beliau punya concern tentang itu. Jadi dari awal dia selalu menyampaikan kita agar selalu berhati-hati di dalam menggunakan hadis, karena beliau tahu bahwa dari 600.000 hadis itu tidak sedikit diantaranya itu adalah hadis dhaif, bahkan hadis palsu yang tidak boleh dijadikan referensi di dalam beragama.
Kiai Haji Landre Said salah seorang ulama yang juga pernah bergabung dengan pasukan di TII Kahar Muzakar. Awalnya dia terpaksa ikut masuk ke hutan demi membebaskan keluarganya yang disandra pasukan di TII. Beliau dipaksa masuk hutan oleh Kahar Muzakar waktu itu dan harus berjuang. Perjuangan beliau bukan karena beliau yang mau berjuang di hutan, tapi beliau waktu itu disandra dengan pertaruhan. Kalau beliau tidak masuk hutan, maka keluarganya yang akan menjadi korban. Maka salah satu menyelamatkan keluarganya adalah beliau masuk hutan dan keluarganya keluar dari hutan waktu itu. Oleh Kahar Muzakar, Kiai Haji Landre Said dipercaya menjadi ketua Mahkamah Syariah. Ia dikabarkan sudah menerapkan hukum syariah, yaitu potong tangan terhadap pencuri. Disitulah beliau mulai merintis bagaimana memperjuangkan agama di Indonesia. Karena beliau juga pernah aktif di politik, organisasi Masyumi waktu itu, untuk memperjuangkan agama. Dan dalam memperjuangkan agama inilah beliau melihat bahwa dengan berbagai cara yang beliau tempuh ternyata tidak ada yang berhasil. Melalui daripada politik ternyata memperjuangkan agama tidak berhasil, melalui revolusi juga tidak berhasil karena DITI waktu itu kandas. Status pernah bergabung di TII menjadi tantangan awal saat ia merintis pendidikan bernama Majelis Qurra wal Hufaz yang fokus mengajarkan menghafal Al-Quran. Ia sering diteror. Namun, Kiai Haji Landre Said memiliki kepribadian yang tegas, keras, dan komitmen terhadap keyakinan yang dianut, sehingga ia tak pernah mundur sedikit pun. Pada masa awal-awal kami tinggal di Bone, karena kami ini dari kota, maka masyarakat itu menyorot kami sebagai orang kota yang datang ke kampung. Saya, Bakhtiar Nasir, Yusuf Rusdi, dan Syekh Bajuri Kubro, kemanapun kami pergi itu akan menjadi cerita masyarakat di sekitar itu. Dan maklum karena pada saat itu Kiai Haji Landre Said masih termasuk ulama yang dicurigai, sehingga kami pun termasuk orang-orang yang dicurigai. Kemana kami pergi, kami diikuti. Nah, tetapi karena beliau memiliki pendirian sangat keras, kendala-kendala itu dia tidak pedulikan. Maka pendidikan itu tetap jalan, sekalipun sesungguhnya banyak kendala yang kita hadapi dan kami sendiri rasakan dalam proses pendidikan di tempat beliau. Jadi poin pertama yang saya ingin katakan, beliau apapun alasannya memiliki kepribadian tegas, keras, dan komitmen terhadap keyakinan yang beliau anut. Kiai Haji Landre Said sudah tergolong ulama yang memiliki sifat-sifat sebagai seorang sufi. Jadi saya bisa mengkategorikan beliau ini sesungguhnya
bisa kita gauraikan kalaupun misalnya orang tidak mengatakan beliau sufi, tapi saya melihat beliau itu memiliki sifat-sifat sufi. Salah satu sifat-sifat sufi itu kepasrahannya yang tinggi. Bayangkan begitu banyak santri yang dibina, tidak ada satu pun di antara mereka yang dimintai biaya untuk makan, minum, bahkan uang sekolahnya. Dan ketawakalannya itu selalu beliau ceritakan. Misalnya dalam aspek sandang pangannya, kebutuhan sehari-hari santri, itu tiba-tiba saja kadang-kadang di depan rumah itu ada 1 karung beras, tiba-tiba ada yang menyerahkan sapinya, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu sering sekali muncul. Dan terkadang beliau itu tidak tahu dari mana sumbernya. Tapi menurut saya, kalaulah beliau tidak memiliki sikap ketakwaan tawakal yang tinggi, seharusnya beliau itu khawatir, sebab kebutuhan makan, pendidikan anak itu tidak sedikit dengan jumlah santri yang banyak. Tetapi beliau tidak pernah menunjukkan itu, karena selalu saja ada bantuan-bantuan yang kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan yang kita tidak duga dari mana sumbernya. Kiai Haji Muhammad Said lebih dikenal Kiai Haji Lanre Said, ulama pendiam namun tegas dan komitmen terhadap keyakinannya. Banyak peristiwa mengiringinya yang tidak bisa dicerna dengan nalar dan logika belaka. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. Ya Allah, cintakanlah kepadaku di bulan ini berbuat kebajikan. Bencikanlah kepadaku di bulan ini kefasikan dan maksiat. Dan cegahlah dariku di bulan ini kemurkaan dan nerakamu. Dengan pertolonganmu, wahai penolong para peminta pertolongan.
Ketua beserta jajaran, mari tingkatkan ibadah di bulan yang suci ini. Mari menyambut bulan mulia ini dengan gembira dan sukacita. Mari menyambut datangnya bulan suci dengan hati yang suci. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal dan ibadah puasa kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat, diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Saatnya kita membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan keikhlasan dalam jiwa. Saya, Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Saatnya membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya merenungi diri. Saya, Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamaki tapada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrul mubarak, syahrul karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrid, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya, Andi Ina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan men-top-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih Injil dan wujud haji, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci, pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita
dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya, Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, beserta keluarga, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا. ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. Ya Allah, cintakanlah kepadaku di bulan ini berbuat kebajikan. Bencikanlah kepadaku di bulan ini kefasikan dan maksiat. Dan cegahlah dariku di bulan ini kemurkaan dan nerakamu. Dengan pertolonganmu, wahai penolong para peminta pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Celebrous people yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya yang hadir pada saat itu, ala ukhbirukum, maukah aku beritahukan, biman tuharamu alaihin nar, orang-orang atau golongan yang haram tersentuh apinya neraka. Jangankan masuk, tersentuh saja apinya neraka diharamkan oleh Allah. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Setiap yang hayyin, layyin, qarib dan sahal. Maka ada 4 golongan manusia yang diharamkan tersentuh api neraka. Apakah keempat golongan tersebut adalah orang-orang yang bagus ibadahnya hanya kepada Allah, hubungan vertikal hanya kepada Allah, atau juga hubungan horizontal, yaitu hubungan sesama manusia? Maka jawabannya adalah bahwa keempat golongan tersebut adalah generasi atau golongan manusia yang memiliki karakter Islami, yang hubungannya sesama manusia bukan yang hanya hubungannya kepada Allah. Kalau kita melihat manusia, bagaimanapun besarnya ibadah yang dilakukan, dia porsikan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah,
maka kita mengatakan belum mampu untuk mengalahi, belum mampu untuk menyaingi ibadahnya malaikat. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah sujud, la ya'sunallaha ma amarahum, maka malaikat tersebut sujud sampai Allah perintahkan kapan dia bangkit. Maka ketika manusia mengandalkan amal ibadah yang dilakukan kepada Allah, maka amalan atau ibadah malaikat jauh lebih sempurna dibandingkan ibadah manusia. Akan tetapi yang membuat manusia itu mulia bukan hanya ibadahnya kepada Allah, akan tetapi hubungan sesama manusia. Maka inilah yang dikatakan Rasulullah SAW, 4 golongan manusia ini yang diharamkan tersentuh api neraka bukan berkaitan dengan ibadah, bukan berkaitan dengan akhlak, bukan berkaitan dengan syariat, akan tetapi berkaitan dengan karakter manusia. Bukankah Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini bukan untuk menyempurnakan akidah, bukan untuk menyempurnakan syariat, akan tetapi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka keempat golongan manusia haram tersentuh api neraka, yaitu yang berhubungan dengan karakter islami, yang berhubungan dengan akhlak atau pembiasaan baik manusia di muka bumi ini. Yang pertama kata Rasulullah, kullu hayyinin, semua manusia yang memiliki sifat hayyin, rendah hati, bukan rendah diri. Banyak di instansi barangkali kita lihat ada orang yang siap sama atasan sampai dia tunduk, dia merendahkan dirinya. Akan tetapi golongan manusia yang pertama yang haram tersentuh api neraka, yaitu golongan manusia yang rendah hati, tidak sombong. Apa ciri-cirinya orang yang rendah hati? Yang pertama yaitu manusia yang tidak suka melaknat. Hampir semua negara, hampir semua kultur ada cara tersendiri ketika dia melaknat. Apakah menggunakan dengan ucapan atau menggunakan dengan anggota badan, anggota tubuh. Akan tetapi orang yang mampu atau mencegah dirinya dengan melaknat dengan kata-kata atau perbuatan, bahkan ketika bermedia sosial, terkadang seorang netizen memberikan komentar bahkan melaknat, maka orang tersebut bukan termasuk golongan yang pertama yang haram tersentuh api neraka, yaitu golongan yang hayyin. Yang kedua, apa indikator orang yang memiliki sifat yang pertama hayyin? Yang kedua yaitu manusia yang senantiasa memaafkan. Siapa yang memiliki karakter pemaaf, maka inilah golongan yang diharamkan tersentuh olehnya api neraka. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, andai kata Abu Bakar ketika ditimbang keimanannya dengan keimanan seluruh manusia di muka bumi ini, maka keimanan Abu Bakar jauh lebih berat. Sementara Abu Bakar hanya mendapatkan Ramadan 9 kali bersama Rasulullah SAW. Maka seorang ulama mengatakan, Abdullah bin Qudam mengatakan, seandainya keimanan Abu Bakar ini ketika ditimbang kata Rasulullah lebih berat, maka Abdullah bin Qudama mengatakan bahwa ma faddalallahu Abu Bakrin, Allah tidak muliakan Abu Bakar bisolatin dengan salat yang dilakukan, bizakatin dengan zakat yang dikeluarkan, bisiyamin dan puasa yang dilakukan. Akan tetapi Allah memuliakan Abu Bakar ma fadda ma waqara fi qalbihi, karena sifat pemaaf yang terdapat dalam sanubari atau dalam hatinya. Kemudian golongan yang kedua yang diharamkan tersentuh api neraka yaitu layyin. Golongan yang kedua adalah pribadi yang tegas, akan tetapi senantiasa lemah lembut. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Satu ketika ada seorang badui atau orang dari kampung pedalaman masuk ke kota. Kemudian dia kencing di masjid, maka Umar bin Khattab mengambil
kayu untuk memukul, maka Rasul mengatakan tidak usah, biarkan dia kencing terlebih dahulu. Setelah itu baru dijelaskan hukum kencing di masjid, dan akhirnya orang tersebut dia mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, masuk Islam bukan karena kekerasan, akan tetapi masuk Islam karena akhlak yang dimiliki Rasulullah adalah layyin, yaitu manusia yang tegas, akan tetapi dia lemah lembut. Golongan yang ketiga yaitu qarib, orang yang senantiasa dekat. Kata orang Makassar, sombereki. Orang yang dekat adalah orang yang senantiasa siapapun dia berteman. Dia tidak memilih kasta yang mana, dia tidak memilih-milih orang. Akan tetapi selama orang tersebut mendekatkan diri kepada Allah, maka dianggap sebagai teman yang baik. Dan yang terakhir, golongan yang keempat yang diharamkan tersentuh api neraka, yaitu sahlun, yaitu golongan manusia menjadi pribadi yang selektif. Bukankah Rasulullah SAW merupakan pribadi yang selektif? Setiap ada yang bertanya kepada Rasulullah diberikan solusi. Maka Celebes people, mari kita menjadikan keempat karakter ini merupakan karakter Islami yang membuat kita terhindar dari api neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.